Yo, halo. Kali ini saya mau coba mengubah TV biasa menjadi TV digital atau bisa menerima siaran digital. Jadi, di sini saya ada TV merek Sharp tipe LC32DX888i yang secara bawaan siarannya ini analog. Nah, untuk bisa menerima siaran digital diperlukan beberapa alat yang bisa dikatakan untuk upgrade TV ini. Untuk alatnya yaitu set-top box atau STB DVB T2. Ini saya beli lewat toko Pak Edi yang merek Evercost STB Max. Harganya itu 140 ribuan. Ya udah tergolong cukup murah. Di dalam boxnya ini kita dapat remote, kabel TV out RCA, dapat 2 baterai AAA, unit STB-nya, dan buku manual yang berbahasa Indonesia, serta kartu garansi. Untuk unit STB-nya itu kayak gini. Warna hitam, agak glossy, ukurannya nggak yang gede-gede banget, dan cukup ringan. Di sisi depannya ada tulisan Evercost DVB T2 Terrestrial, tombol power, menu, lubang USB, tombol memilih channel, pengatur volume, OK, dan receiver. Sisi belakangnya ada lubang RF in, RF loop trough, koaksial, HDMI, RCA, dan untuk kabel powernya udah nyatu ya. Di sini ada keterangannya juga kalau standby di bawah 1 watt dan powernya masih di bawah 10 watt. Untuk bahannya ini dia bukan plastik ya, aluminium tapi tipis gitu. Selain STB, kita juga perlu antena yang dapat menangkap sinyal digital atau siaran digital. Di sini saya pakai antena dari PX tipe HDA 2000B dan untuk harganya itu sekitar 190.000. Bentuknya itu emang agak aneh, karena bisa jadi antena indoor maupun outdoor. Tapi saya lebih rekomendasikan pasang di outdoor. Dan ini saya cuma pasang, tingginya itu sekitar 5-6 meter aja. Jadi nggak begitu tinggi. Kalau bisa, lebih tinggi lagi, biar lebih bagus nangkap sinyalnya. Terus booster, kalau saya pakai yang bawaan dari antenanya aja. Nah, kalau udah siap alatnya, tinggal dicolok-colokin. Di STB-nya ini, untuk outputnya, bisa pakai kabel RCA yang warna-warni kayak gini. Jadi bisa dipakai di TV tabung atau TV yang lama. Sedangkan kalau TV-nya udah agak canggih, biasanya LED yang ada port HDMI-nya bisa pakai kabel HDMI, supaya gambarnya itu bisa lebih baik. Cuma ini kabel HDMI-nya nggak ada di paket penjualannya, jadi harus beli lagi atau terpisah. Ya tinggal sesuaikan aja deh sama TV-nya. Terus sambungkan juga antena ke booster dan colok ke STB ini di port RF in. Dan pastinya colok juga power STB-nya ke listrik. Oke, habis colok-colok, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! By the way, untuk nampilinnya ini, kita pindahkan mode atau input di TV-nya ke yang TV out RCA atau HDMI, sesuai yang digunakan. Nah, kalau baru pasang STB-nya, nanti kita harus setting, memasukkan data seperti kode pos, sesuai daerah yang ditempati. Kalau nggak tahu, bisa cari di Google, kode pos daerah anu. Terus pilih next atau enter. Pada antena aktif, pilih on, dan mulai pencarian. Di sini tinggal tunggu aja sampai selesai proses pencariannya. Kalau udah selesai, otomatis akan muncul tayangan yang udah didapat tadi. Bisa cek lewat tombol tengah, atau pindah-pindah lewat tombol CH buat ganti channelnya. Sampai di sini sebenarnya udah selesai. Kita bisa nonton siaran digital di TV lama, tanpa kuota data atau internet, dan tanpa berlangganan juga, alias gratis. Terus untuk cek status dari siarannya, bisa tekan tombol info dari remote. Di sini ada keterangan kekuatan sinyal dan sebagainya. Kalau sinyalnya kurang bagus, itu gambarnya jadi kayak macet-macet, bahkan nggak muncul sama sekali. Jadi kalau di analog itu rucek kayak semut-semut gitu, kalau digital dia macet-macet kayak misalnya pas setel CD atau DVD yang bermasalah gitu. Air santan kemudian diberi tambahan garam dapur secukupnya. Ditambahkan juga gula pasir, pewarna, dan juga telur ayam. Selain buat nonton TV siaran digital, untuk STB ini punya fitur lain. Itu ada di bagian menu dengan menekan tombol menu di remote-nya. Di sini ada beberapa menu untuk men-setting lebih lanjut STB-nya. By the way, ini bisa set resolusi videonya sampai ke 1080-50Hz ya. Dan ada juga nih fitur untuk memutar video dari flash drive atau flash disk. Tinggal colokin aja ke lubang USB-A. Nanti di menu pilih multimedia.
Terus enaknya lagi nih, siaran TV-nya itu bisa direkam langsung pakai tombol record atau icon bulat merah yang ada di remote. Dan tentunya udah wajib nyolok flash disk juga ya. Selain itu, ada aplikasi yang bisa dijalankan di STB ini. Beberapa di antaranya yaitu YouTube dan TikTok. Tapi syaratnya harus terkoneksi dulu ke internet melalui dongle Wi-Fi. Jadi harus beli lagi nih alat tambahan kalau pengen jalanin aplikasinya. Nah, untuk dongle Wi-Fi-nya, cari yang chipsetnya itu MT7601 agar bisa digunakan. Harganya itu sekitar 30 ribuan ya. Ini tinggal colok aja ke lubang USB-A, terus ke menu Wi-Fi, konfigurasi, dan pilih SSID-nya. Nah, kalau icon rantainya udah terhubung dan di bagian test ping udah dapat IP address, tandanya udah terhubung ke internet. Tinggal buka aja aplikasinya. Yo, halo. Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah konsol game yang bentuknya kecil, simple, bisa buat main banyak game dan multiplayer juga. Bikin bekal diet simple untuk 3 atau 4 orang ya. Yang pertama brokoli dipotong sesuai selera. Oke. Di aplikasinya ini memang bisa digunakan untuk memutar video di YouTube maupun TikTok dengan cukup lancar. Cuma ketika saya coba buat login, itu nggak tahu kenapa nggak bisa-bisa. Jadi ya nggak bisa login. Dan tampilannya juga sederhana banget ya, nggak kayak yang aslinya. Tapi ya udahlah, selagi masih bisa nonton videonya. Ya, saya rasa Evercost STB Max ini udah cukup baik untuk membuat TV lama jadi bisa nonton siaran digital. Dan menurut saya, selain STB, yang paling berpengaruh untuk jumlah channel dan kualitas sinyal atau gambarnya, itu bisa dari lokasi ke pemancar dan juga antena yang kita gunakan. Oh iya, kita juga bisa mengecek gimana kondisi sinyal dan lokasi pemancar di daerah kita. Tinggal install aja aplikasi Sinyal TV Digital di handphone Android melalui Play Store. Kalau misalnya ada yang nanya, STB yang pakai Android atau disebut TV Box Android, itu bisa atau enggak buat siaran digital kayak gini? Ya tergantung, dia mendukung DVB T2 atau enggak. Kalau enggak, ya paling cuma bisa nonton siaran TV secara streaming pakai jaringan internet. Tapi kalau support, ya konsepnya mirip sama STB yang saya bahas ini. Dan tentunya bisa tanpa pakai internet. Oh iya, DVB T2 itu merupakan teknologi standar penyiaran televisi digital terestrial. Ya memang, kalau pakai STB kayak gini jadi lebih banyak kabel-kabel yang mesti dicolok. Dan ya butuh alat tambahannya dan settingannya juga. Tapi kalau emang nggak mau ribet, bisa beli TV kekinian atau yang Smart TV. Itu biasanya udah mendukung DVB T2. Jadi nggak perlu pakai STB lagi, bisa. Buat streaming, bisa. Pokoknya udah lengkap lah. Tapi ya budgetnya juga lebih tinggi ya. Ya terserah sih mau pakai cara seperti apa untuk menikmati siaran digital. Karena dari info yang saya dapat, pada 2 November 2022 ini akan dihentikannya penyiaran TV analog dan beralih ke siaran digital atau disebut analog switch off alias ASO. Jadi ya diharapkan untuk mengupgrade TV-nya supaya tetap bisa menikmati siaran televisi. ASO ini memberikan beberapa dampak atau keuntungan. Selain dapat kualitas siaran yang lebih baik, ternyata berdampak juga pada perkembangan jaringan 5G di Indonesia. Karena bisa memanfaatkan frekuensi dari bekas siaran analog yang ditinggalkan itu. Ya semoga aja kita bisa sama-sama mendukung langkah kemajuan ini, biar nggak jauh ketinggal sama negara yang lain cuy. Oke, jadi itulah pembahasan tentang mengubah TV biasa menjadi TV digital. Kalau ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.